Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatillahi lil alamin, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, sekali lagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di momen yang sangat mulia ini dan bersama pimpinan kita dan para tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh agama kita, yang mudah-mudahan semua yang hadir di sini tanpa kecuali senantiasa dirahmati, dilimpahkan rahmat, maghfirah dan idqu minan nar. Amin, amin. Dan inayah, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fadilatul Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Khatam Zamzami, hafizahullah, pimpinan pondok pesantren Baitur Rahim, hafizahullah wa barakalahu fi umrihi wa fi ma'hadihi wa fi talamidatihi wa fi naumihi wa yaqabatihi wa fi rizqihi wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, saya sangat-sangat mengapresiasi dan sangat berbangga. Apa yang kita dengar baru saja menunjukkan bahwa niat itu betul-betul kita rasakan bersama. Niat yang tulus setulus-tulusnya untuk menyebarkan izzul Islam wal muslimin, untuk i'la'i kalimatid din, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, untuk memperjuangkan petunjuk Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang baru tiang baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sampai sana saja apa artinya bulan suci Ramadan? Adalah bulan di mana padanya turun kitab suci Al-Quran. Kenapa Allah sebut begitu? Bulan Ramadan adalah bulan yang di sana turun Al-Quran. Maknanya penting kita ingat itu. Penting kita ingat bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Kalau enggak penting, ngapain Allah sebut? Makanya kalau ada yang bertanya penting enggak memperingati, sangat penting. Karena Allah sendiri yang mengingatkan di bulan Ramadan, wahai hamba-hambaku harus ingat, alias harus memperingati, saling mengingatkan satu sama lain. Di bulan Ramadan ini turun dulu kitab suci Al-Quran. Ingatlah dia, jangan lupa. Kenapa kita ingat? Mungkin selama ini sebelum Ramadan atau selama beberapa tahun atau minimal 1 tahun lah, setelah Ramadan tahun lalu, mungkin kita lupa yang namanya Al-Quran itu. Mungkin kita jauh dari Al-Quran. Makanya begitu masuk bulan Ramadan, Allah ingatkan, ingat ya, bulan Ramadan ini tepatnya turun Al-Quran. Jangan di bulan ini juga masih lupa Al-Quran. Apa yang kita ingat daripada Al-Quran? Sekedar turunnya doang? Tidak. Ya, bukan sekedar Al-Quran turun selesai. Tetapi yang harus kita ingat tujuan dan fungsi Al-Quran itu diturunkan. Apa tujuannya? Lanjutkan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, terus hudan linnas wa bayyinatin, dan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Artinya Al-Quran itu kalau kita memperingati nuzulnya, apa pelajaran yang paling mendasar? Intinya adalah mari kita terus mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dengan kata lain,
Mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita, petunjuk hidup kita. Jangan yang lain-lain, tapi Al-Quran nomor satu. Bila perlu satu-satunya, ya kok satu-satunya? Karena dalam Al-Quran itu kata Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami alpakan sesuatu apapun di dalam Al-Quran. Dalam ayat lain, tibyanan likulli syai', kami turunkan Al-Quran itu sebagai penjelas, penerang, menjelaskan segala sesuatu. Jadi kalau kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, beres hidup kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini masalahnya lah, Bu. Ada masalah? Enggak sih masalah lalu. Tapi di sini ayat ini Allah bilang hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Coba kita bukan flashback ya, kita atret ke belakang. Masih surat Al-Baqarah, tapi di awal-awal sekali. Mungkin semua kita hafal. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Yang namanya kitab suci Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Apa lanjutannya? Dzalikal kitabu la raiba fi, terus hudan lil muttaqin. Nah, ini pertanyaan, ini menarik ini. Kitab Al-Quran itu kata Allah di ayat ini, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Yo. Tadi petunjuk bagi umat manusia, sekarang petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya, kepada siapa? Sebenarnya semua manusia itu orang bertakwa doang. Nah, apakah dua ayat ini bertentangan? Tidak. Jadi begini ceritanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Al-Quran itu turun kepada siapa? Kepada semua umat manusia. Jadi kalau dari atas ke bawah, hudan linnas. Nah, tapi kalau dari bawah ke atas, apa maksudnya dari bawah ke atas? Dari umat manusia ini siapa yang berhasil dapat petunjuk dari Al-Quran? Siapa yang betul-betul selamat oleh petunjuk Al-Quran? Siapa yang mau mengambil petunjuk? Kan tidak semua orang. Jangankan umat manusia, umat Islam saja belum tentu semuanya mengambil petunjuk dari Al-Quran. Kadang-kadang saking akhir zamannya, Bapak Ibu, sekarang orang bangga mengambil petunjuk dari Barat. Ya, dengan bangga dia mengutip ungkapan para filsuf-filsuf Yunani lah yang tidak tahu agamanya, tidak tahu. Bangga dia menyebut, berkata rektor universitas apa mungkin namanya kan, namanya terus disampaikan, bangga dia. Terus jadi pedoman, jadi pegangan hidupnya, padahal dia Muslim. Subhanallah. Bukan salah, tidak salah selama yang dikutip atau yang dijadikan pedoman itu bagus sebagai motivasi. Cuma masalahnya kurang apa kita di dalam Islam? Kurang apa firman Allah, kalamullah, lebih-lebih kalau ditambah dengan hadis-hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa? Kok masih kita butuh sama ungkapan-ungkapan syam itu tadi itu? Subhanallah. Tidak perlu sebenarnya. Kita buka Al-Quran tidak habis-habis. Itu mari kita jadikan sebagai peringatan bagi kita semua. Itulah maksudnya hudan lil muttaqin. Maksudnya ini dari bawah ke atas. Siapa yang mau mengambil petunjuk Al-Quran, itulah orang-orang yang bertakwa saja. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Mau termasuk orang bertakwa apa tidak mau? Gimana caranya kira-kira? Apa ciri-ciri orang bertakwa yang dapat huda, petunjuk dari Al-Quran? Yu'minuna bil ghaib. Nah, lanjutkan ayatnya, beres. Apa lanjutan ayatnya? Hudan lil muttaqin, terus alladzina, orang-orang yang bertakwa adalah yang yu'minuna bil ghaib. Pertama ini masih ciri-ciri saat pertama, belum, masih ada yang lain. Beriman kepada gaib, apa maksudnya beriman kepada gaib? Beriman kepada gaib ini maksudnya adalah orang yang bertakwa itu akidahnya bagus. Nah, akidahnya bagus, akidahnya kepada Allah, imannya bagus.
itu akidahnya bagus. Jadi orang yang bertakwa tidak boleh akidahnya itu goyah, lemah. Tidak boleh dia ragu-ragu. Allah itu kuasa, pendik kuasa, dia kuasa Allah. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak mungkin dapat petunjuk dari Al-Quran. Kadang-kadang dia berdoa, ya Allah, hamba mohon harta uang sebanyak 1 miliar. Kayaknya kebanyakan, ya Allah, mungkin tidak kebagian hambamu yang lain 100 juta biar aneh, ya Allah. Kayak begitu tidak bagus akidahnya ya. Itu akidahnya lemah, dia ragu sama kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya kalau kita belajar akidah itu wajib penting ada di sana sifat qudrah, kan? Sifat dari awal coba apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, ya kan? Wahdaniyah, qudrah, iradah, subhanallah. Semua itu supaya akidah kita kuat. Supaya kita selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia. Akidah yang. Kalau sudah akidah yang bagus, beres sudah? Belum. Tidak cukup akidah doang. Apa yang kedua, lanjutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang mendirikan salat. Apa maksudnya ini? Selain ibadah bagus, nomor 1, nomor 2, ibadahnya bagus. Jangan akidahnya bagus, ahlus sunnah wal jamaah, kata jangan. Tapi tidak pernah sholat ke masjid, belum jadi orang bertakwa, belum lulus. Atau sebaliknya, pacu ke masjid 24 jam, 10 waktu bukan 5 waktu lagi, ya. Terus belum lagi dia pelihara ini, pelihara macam-macam dia, ya. Bagus ibadahnya, Masya Allah. Tapi akidahnya tidak beres. Nah, akidahnya tidak beres. Ditanya Allah itu di mana? No, Allah nyebut di awan. Oh, tidak bisa begitu. Itu akidahnya tidak beres. Belum juga orang bertakwa. Akidahnya bagus, ibadahnya juga bagus. Lengkap. Selesai? Belum. Apa lanjutkan, ayo. Wa mimma razaqnahum. Nah, jangan. Saya yang penting ibadah sudah bagus. Akidah insyaallah. Insyaallah saya masuk surga. Belum tentu masuk surga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini yang harus kita banggakan pada pimpinan Pondok Pesantren Baitur Rahim ini, dan mudah-mudahan kita semua yang mau mengulurkan tangan untuk pembangunan pondok pesantren dan pembangunan lokasi-lokasinya insyaallah makin luas, makin besar, ya makin jaya makmur. Amin ya rabbal alamin. Supaya betul-betul lulus jadi orang bertakwa. Apa maksudnya mimma razaqnahum yunfiqun? Yang apa? Dan dari sebagian yang kami rezekikan, karuniakan kepada mereka, mereka menafkahkan, ya, mereka mensedekahkan. Apa maksudnya ini? Kalau yang pertama akidahnya bagus, yang kedua ibadahnya bagus, tinggal satu, sosialnya bagus, ya, kehidupan bermasyarakatnya bagus, tolong menolongnya bagus. Ndak ngerap doang di istighfar, ndak begitu. Wirid ibadah bagus tapi tidak pernah bermasyarakat, tidak pernah mau nyumbang, tidak pernah mau gotong royong, tidak pernah mau sedekahkan semen, pasir atau bata. Belum jadi orang-orang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada dulu cerita, masih ada waktu Ustaz? Masih banyak. Banyak. Oh, udah terawih betul ya? Ya. Alhamdulillah. Oh, mimma razaqnahum. Ada cerita. Ada cucu Nabi. Siapa nama cucu Nabi, ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Cepat. Cucunya Nabi siapa namanya? Oh iya, saya kasih hadiah doa. Mudah-mudahan sukses. Kan belum saya sebut hadiahnya. Doa. Kan sebaik-baik doa, kan doa luar biasa ini. Baik, mudah-mudahan. Imam Hussein ini, beliau itu ahli ibadah luar biasa. Tidak pernah wahsyul balik, tidak pernah keluar dari rumah. Sholat, ngaji, bagus, tapi ada yang kurang. Kenapa kurang? Masyarakat nunggu di luar rumah.
Assalamualaikum Tuan Guru. Nolah misalnya, imam lah. Wahai imam, kami ada hajat. Tidak keluar-keluar beliau. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Assalamualaikum imam. La ilaha illallah. La ilaha. Assalamualaikum. Allahu akbar. Lah luar biasa, imam ini sibuk ibadah doang. Padahal masyarakat ini berhajat, mau membangun madrasah. Banyak anak-anak yang terlantar, belum bagus pendidikannya. Butuh sama Imam Husain untuk membangunkan sekolah, pondok pesantren, membangunkan lokasi dan lain-lain. Belum lagi hajat-hajat yang lain, banyak orang nunggu. Lah keluar-keluar Imam Husain ini. Lewat kakak beliau. Siapa nama kakak beliau? Imam Hasan alaihissalam radhiyallahu anhu. Lewat Imam Hasan kah? Iya. Kenapa dikeroyok rumah adik saya katanya? Kami tidak keroyok wahai imam. Adik pelungguh ini sangat kami berhajat sama beliau. Sangat kami butuhkan andil beliau, uluran tangan beliau untuk kita sama-sama membangun desa kita. Menolak misal. Terus, tapi beliau sibuk ibadah, sibuk wirid, sibuk tahajud segala macam. Kata Dokter Solah. Ya, apa katanya? Kata Dokter Solah itu ya. Katanya boleh kalau kita pakai contoh Dokter Solah sama Tiang udah salah. Soalnya Tiang juga tidak ahli ibadah juga. Luar biasa. Imam Husain ini tidak keluar-keluar. Imam Hasan, oh begitu. Langsung maju Imam Hasan nih. Tok. Husain, oh Husain. Nah, kan, kalau adiknya kan tidak apa-apa. Husain. Tentu disugul-sugul. Udah masyarakat jamaah sekalian tenang. Sekarang beliau keluar insyaallah. Mohon wahai imam, please wahai imam. Alhamdulillah. Dikeluarkan kertas kecil, disobek, ambil pulpen, tulis sedikit, digulung, masukkan dari bawah pintu, masuk. Tenang jamaah, insyaallah tidak sampai 3 menit keluar beliau. Masa iya lihat. Langsung assalamualaikum, pergi Imam Hasan. Tentu betul. Sekitar 2 menit langsung Imam Husain alaihissalam radhiyallahu anhu buka pintu selebar-lebarnya dan menyambut semua jamaah itu. Mari silahkan, apa hajatnya, mari siap, saya akan layani, saya akan turun tangan. Coba Imam Husain, apa hajatnya, sebut semuanya, saya akan bantu insyaallah. Apa kata jamaah? Wahai imam, lupa kami semua hajat kami. Lupa kami sudah hajat kami semuanya. Iya, kok bisa lupa? Sila apa? Enggak sekek hajat kami ya kan. Cuma satu hajat kami ampura wahai imam. Apa coba? Apa aja izin surat yang tadi? Penasaran itu enggak nawa hajat kami itu. Penasaran apa aja izin surat kok langsung pelungguh keluar. Tiang hajat kami semua macam cara assalamualaikum, doa segala macam dari luar, zikiran kan ikut di luar. Sangkit sugul atau apa enggak keluar. Hanya kertas kecil langsung keluar. Apa aja kata kakak Sida tadi, kakak pelungguh tadi. Saya baca kak, dibuka sama Imam Husain. Ini perhatikan, singkat tapi luar biasa. Inna ihtiyajan nasi ilaikum min ni'amillahi alaikum fala tamalluha fata'udu niqama. Wah enggak. Apa artinya? Paham? Siapa yang paham? Yang paham saya kasih 1 M. Kenapa saya janji? Karena yakin saya ada yang paham. Baik. Apa artinya? Sesungguhnya wahai adinda, hajat orang kepadamu adalah nikmat Allah yang besar untukmu. Jangan kau abaikan dan sia-siakan. Kalau kamu sia-siakan dan abaikan, nikmat itu berubah jadi malapetaka. Kan takut Imam Husain langsung sugul. Tuh. Jadi yang namanya hajat orang kepada kita nikmat besar. Jangan kita berpaling. Apalagi orang belum berhajat sudah kita mengulurkan tangan. Sudah kita membantu banyak orang. Sudah kita turun tangan membangun masyarakat, mendidik, ikut turut andil dalam menyukseskan pendidikan anak-anak kita dan anak-anak di masyarakat di desa kita. Maka itu nikmat yang luar biasa besar. Kalau kesempatan untuk wa mimma razaqnahum yunfiqun, untuk membangkitkan jiwa sosialnya itu diabaikan, disia-siakan, apalagi nyata-nyata dengan orang datang
berhajat, ngedeng sumbangan atau apa, apalagi ini ya, akhir-akhir ini menjelang Idul Fitri kan, banyak orang berhajat atau apa, di bulan ini harus banyak bersedekah. Kalau kita malah kita abaikan hajat orang, jangan sampai semula Allah ngasih nikmat karena ditolak, maka nanti na'udzubillah Allah kasih malapetaka. Na'udzubillah min zalik. Karena itu akidah yang bagus enggak cukup. Ibadah yang bagus, tapi belum cukup. Harus dilengkapi tinggal satu lagi, kehidupan sosial yang bagus. Itu yang namanya masyarakat yang soleh, muttaqin. Yang muttaqin. Mudah-mudahan kita semua amin ya rabbal alamin. Ini yang jomblo-jomblo terutama ya. Sudah nikah ya? Belum Belum. Pasti yang belum nikah, berapa doanya? Ya Allah berikan istri yang solehah. Betul? Betul kan? Tidak mungkin sudah doa ya Allah berikan istri yang seksi, kan ya mungkin kan? Walaupun dalam angan melek endakan, tapi kan ucapannya kan pasti solehah doang kan? Orang tua yang sudah punya anak juga pasti ya Allah berikan keturunan yang soleh-solehah. Soleh-solehah. Apa makna soleh-solehah ini sebenarnya yang kita harus gali juga. Insya Allah singkat terakhir. Yang namanya soleh-solehah itu kadang-kadang kita ngerti yang rajin ibadah disebut solehah, kurang tepat. Bagus, baju ibadah bagus, tapi bukan namanya soleh-solehah itu. Dalam bahasa Arab itu namanya abidah, ya, ahli ibadah, abid namanya atau abidah. Itu istilah yang pas. Mensoleh-solehah demang, bukan itu maksudnya, ya. Rajin baca buku, pintar, luar biasa pintar. Apakah itu namanya soleh-solehah? Bukan. Apa namanya itu ya? Alim alimah namanya itu ya. Itu namanya alimah. Bagus juga. Tapi soleh-solehah lain. Kan tidak pernah kita berdoa ya Allah berikan istri yang alimah, soleh abidah. Kan tidak pernah ya? Tidak pernah. Kadang-kadang bahaya dah. Kulit kita begawean kan, sampai rumah lapar. Sayang mana makanannya? Anu dulu khatam dekman sekarang 20 juz. Kan mati kelaparan suami. Malam-malam apalagi malam Jumat kan, wah. Pasang olahraga, pasang kuda-kuda segala macam kan. Istriku, ayo kita olahraga ya kan di sana. Ternyata apa? Astagfirullah. Dulu kuirit dulu. Sampai kapan? Sampai jam 4 maknya pagi. La ilaha illallah. Apakah itu namanya solehah? Itu namanya abidah, ya. Ahli ibadah. Bagus. Kalau udah ketesan teraja. Ya. Atau malam-malam atau siang-siang kelaparan, dia cari di dapur, mana istrinya tidak ada. Ternyata lihat perpustakaan baca kitab. Sayangku lapar sama mbak bini katanya. Sekarang 4 bab nih. Sekarang 4 bab. Demen gue sekarang 4 bab dulu, semenjak ada masalah penting ini lah. Coba, enggih. Itu bukan solehah namanya ya, itu namanya alimah namanya. Bagus. Bukan dia bagus. Tapi itu rahasianya kita cari yang solehah doang. Yang solehah itu maksudnya yang bermanfaat bagi orang lain. Yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang luar biasa. Ya, itu yang luar biasa. Pulang-pulang langsung sudah menyiapkan di meja makan, langsung disuapin. Dibukakan baju boleh. Ini kepanasan soalnya kan. Malam-malam siap di atas dipan menolak misalnya kan. Siap apa? Siap kasur, bantal. Enggak sudah lain-lain doang. Menolak. Sudah disiapkan semua, bermanfaat bagi suaminya, bermanfaat bagi anaknya. Itulah yang solehah. Anak-anak kita juga mudah-mudahan jadi solehah. Amin. Berguna bagi keluarganya, berguna bagi masyarakatnya, bagi nusa, bangsa dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Lagu harus ada sebab.
Apakah sebabnya? Itulah Pondok Pesantren Baitur Rahim. Insyaallah kita dukung dan mari kita bangkitkan semangat. Jangan ragu-ragu untuk sama-sama kita turut membangun dan menyukseskan agenda pendidikan yang luar biasa melalui Pondok Pesantren Baitur Rahim ini. Insyaallah diberkahi oleh Allah. Amin. Jalan kelungguh semua ini, Baitur Rahim ini jalan kita semua untuk sama-sama menjadi orang-orang yang muttaqin, sehingga Al-Quran yang kita peringati nuzulnya pada malam ini mengalir petunjuk hidayahnya ke dalam hati kita, jiwa raga kita, sehingga mudah-mudahan masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk tiang pribadi dan kita semua. Dan terima kasih serta mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.